Kemenpan itu, Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi melakukan perubahan gitu ya. Jadi karena datanya akan langsung terkirim ke Menpan dan setelah proses kirim data ke Menpan itu, prosesnya Bapak Ibu lanjut di aplikasi informasi Kemenpan ya, dengan menggunakan akun dari informasi Kemenpan. Tapi datanya yang sudah Bapak Ibu input di aplikasi Renboot itu akan terkirim ya, atau terbawa. Nah, nanti kalau Bapak Ibu terus membuka aplikasi informasi, mungkin sekarang, kok datanya belum ada. Nah, itu memang karena belum dikirim ya. Jadi datanya itu baru masuk setelah Bapak Ibu klik kirim data ke Kemenpan. Setelah klik data tersebut, barulah Bapak Ibu bisa atau melihat datanya di informasi Kemenpan. Tapi prosesnya nanti di Renboot sudah tertutup dan datanya sudah bersifat final ya, baik di Renboot maupun di Kementerian Pan-RB-nya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi memang kita rancang lebih mudah untuk kementerian atau lembaga di tahun ini karena juga keterbatasan waktu. Karena kami yakin kalau perhitungannya dibuat dari awal, dari Bapak Ibu membuat struktur organisasinya, lalu membuat perhitungan ABK per jabatan, per jenjang, lalu menginput existing. Nanti kalau existingnya belum ada, Bapak Ibu harus mendaftar atau mengisikan di SISDMK, lalu nanti baru dimasukkan di aplikasi Renboot existingnya, karena existing yang biasanya itu sudah per nama ya. Dan menginput existing itu di SISDMK juga datanya juga harus lengkap, ada NIK-nya, ada NIP, atau nanti ada STR yang harus diverifikasi. Jadi prosesnya cukup panjang kalau seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, untuk kementerian atau lembaga ini, kita persimpel untuk pengisiannya ya. Jadi untuk kali ini saja. Karena nanti ke depannya kalau usulannya masih melewati Renboot juga, jadi akan sama melewati Paskes terlebih dahulu. Dan nanti existingnya harus melewati SIMK atau Sistem Informasi SDM Kesehatan, harus terdata di sana, harus mengisikan data dirinya ya, per namanya, lalu juga setelah itu memasukkan existingnya di Renboot tadi, menghitung ABK-nya, lalu nanti kementerian akan memverifikasi atau memvalidasi perhitungan dari Vaskes di bawahnya. Setelah itu menyepakati des kebutuhan dari Vaskes di bawahnya, baru nanti menjadi usulan. Yang memang prosesnya cukup panjang ya. Tapi untuk Bapak Ibu Kementerian Lembaga, silahkan nanti dimasukkan datanya. Jadi karena cukup Bapak Ibu mengisikan data agregatnya saja ya, atau nilainya saja, tidak perlu menginputkan bagaimana menghitung uraiannya, tidak. Jadi Bapak Ibu cukup menginputkan angka kebutuhan berdasarkan ABK, existing, dan usulan ya. Di 3 hal tersebut yang Bapak Ibu harus input di aplikasi Renboot. Ya, mungkin itu dari saya, waktu dan tempat mungkin saya kembalikan ke Bu Indri. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Reza. Kiranya jelas ya Bapak Ibu, tadi sudah panjang lebar Mas Reza menyampaikan. Jadi memang untuk tahun ini kita berikan kesempatan kepada KL untuk menginput dulu ya hasil ABK-nya dan existing-nya langsung di aplikasi Renboot. Jadi tidak ada proses menghitung, menginput existing, tapi insya Allah mudah-mudahan ini yang pertama terakhir ya. Tahun depan sudah lebih baik lagi bisa proses yang dari awal sekali gitu, sampai dengan menginput existing dan menghitung kebutuhan. Ya terima kasih Mas Reza. Izin Bapak Direktur dan Bapak Ibu, Pak Kapus,
Sekaligus sudah hadir tengah kita narasumber kita dari Kementerian Pan-RB, ada Mbak Tanaya yang sudah hadir bergabung di ruang Zoom kita. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Tanaya. Selamat pagi Bu Indri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Tanaya? Kita ketemu lagi nih, hari ketiga kita ketemu ya. Kemarin 2 hari sama Pemda. Ya, silakan Mbak Tanaya untuk mempersingkat waktu, silakan Mbak Tanaya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini hari ketiga kita melakukan sosialisasi ya untuk proses pengusulan kebutuhan. Saya izin share screen Bapak Ibu, semoga bisa terlihat ya. Jadi, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya dengan Tanaya. Di sini saya akan menyampaikan mewakili dari Bapak Suryo selaku Ketua Pokja terkait penyampaian pengadaan ASN 2023. Jadi sebagaimana yang sudah kami sampaikan melalui surat Menteri Pan-RB nomor 521 tahun 2023 terkait dengan pengadaan ASN, tindak lanjut terkait untuk pengadaan di 2023 ini akan dibuka kebutuhan ya, pengusulan kebutuhannya Bapak Ibu sampai dengan tanggal 30 April 2023. Mengingat memang waktunya yang sedikit berkejar-kejaran begitu ya, karena waktu efektif nanti akan juga berkurang dengan adanya libur, lebaran dan lain sebagainya, sehingga kami coba bantu, harapannya semoga bisa efektif ya kegiatan untuk sosialisasi ini, karena proses pengusulannya ini merupakan hal yang baru, terutama di tenaga kesehatan dengan aplikasi Renbud. Tetapi nanti sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Reza, semoga Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti dan melakukan prosedur usulannya. Jadi kalau dari sisi Menpan, kami di sini sampaikan dari pokok-pokok substansinya di sini bahwasanya ketentuan pengusulan itu memang dibedakan antara pusat dengan daerah. Jadi kalau seperti tadi dari yang disampaikan Mas Reza, dari sisi aplikasi teknis pun juga berbeda, tapi harapan di sini kami tidak ada masalah karena nanti akan kami sediakan juga panduan pengisian Bapak Ibu, walaupun sekarang masih ongoing ya, akan kami informasikan kemudian. Kalau dari sisi kebutuhan ASN 2023 ini sendiri, kita fokus di sebelah kiri ya. Di sini ada untuk kebutuhan di pemerintah pusat, yang mana kami sampaikan ini melalui surat kami kepada Kementerian Keuangan nomor 382 terlihat perencanaan kebutuhan bahwasanya di sini akan diusulkan sekitar 46.666 P3K. Jadi di sini memang termasuk include dengan tenaga kesehatan ya. Kalau untuk CPNS sendiri sebagaimana kami yang sampaikan dalam surat, memang akan kami breakdown untuk jabatan-jabatan tertentu saja. Untuk kebijakan nakes ini sendiri, kita memperhatikan ketersediaan anggaran. Jadi tentunya kemampuan kesanggupan untuk pembayaran gaji, tunjangan, lalu kemudian untuk anggaran-anggaran pengembangan kompetensi lainnya ya, apabila seperti mungkin fellowship atau mungkin untuk anggaran kompetensi yang terkait dengan diklat dan lain sebagainya, tapi bukan diklat dasar ya, mungkin diklat pengembangan kompetensi yang disyaratkan oleh instansi pembina. Di sini memang perlu diperhatikan untuk komponen anggarannya. Untuk tenaga teknis lain kami berlakukan untuk zero growth, tetapi tidak halnya dengan bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Ini menjadi concern kami, masih menjadi proses yang kami berlakukan positive growth, sehingga apabila usulan yang di input Bapak Ibu sekalian melebihi dari jumlah BUP, kami masih berlakukan positive growth. Tidak ada masalah selama memang ada kesanggupan pembayaran SPTJM ya Bapak Ibu sekalian. Di sini bidang kesehatan ini ya tentunya untuk tenaga kesehatan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan Kemenkes ya melalui Pak Dir dan Bu Indri. Di sini ada 30 JF tenaga kesehatan. Jadi bisa dilihat nanti untuk rincian jabatan fungsionalnya apa saja, termasuk jenjang-jenjangnya. Saya pikir sudah sangat konkret ya dalam aplikasi sudah disampaikan. Lalu ketentuan sendiri untuk instansi pusat, jadi untuk pemerintah pusat, sebagaimana yang kami sampaikan dalam surat kami, surat Menteri Pan-RB memang dapat mengusulkan kebutuhan baik CPNS maupun P3K, tetapi ada perbedaannya ya Bapak Ibu tadi seperti yang saya sampaikan di awal. Untuk pengusulan CPNS, di sini kami batasi karena proses prioritas pemenuhan nasional, jadi dari sisi
tugas pokok dan fungsi bidang jabatan yang memang tidak bisa diisi oleh P3K, sehingga hanya kami buka untuk bidang kejaksaan, kehakiman, intelijen, dan tenaga dosen secara nasional. Ini berpedoman kepada Permen Pan RB nomor 45 tahun 2022 dan keputusan Menteri Pan RB ini untuk terkait dengan jabatan pelaksana. Lalu kemudian untuk pengusulan P3K ini berpedoman kepada peraturan Menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional. Jadi kami mengacu bahwasanya untuk tenaga kesehatan ini kan dapat diisi oleh P3K, sehingga kami berlakukan sama dengan instansi daerah. Rekan-rekan bisa mengusulkan dari jenjang P3K yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Reza ya. Kalau tadi pilihannya memang baru pertama, tapi ada juga beberapa yang muda, silakan untuk nanti bisa dilakukan perhitungan kebutuhannya berapa, dan kemudian diusulkan berapa. Tadi faktor-faktornya itu juga penentunya karena ada beberapa yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu sekalian, seperti misalnya ketersediaan soal, dan kemudian dari sisi pemenuhan prioritas nasional bahwa ada beberapa jabatan yang mungkin memang sekiranya bisa dibuka untuk jenjang muda. Jadi ini untuk hal-hal yang perlu diperhatikan lainnya, terutama di pengusulan tenaga kesehatan. Ini yang pertama memang tadi ya mengacu pada Kemenpan tentang jenis jabatan yang dapat diisi P3K. Kalau instansi pusat, insya Allah 30 jenis jabatan semua include bisa diusulkan. Lalu kemudian dalam hal ini juga rekan-rekan dari instansi pusat tidak perlu khawatir terkait dengan pemilihan kualifikasi pendidikan. Kalau dalam aplikasi teknisnya memang tadi kan tidak dijelaskan ya oleh Pak Reza bagaimana ini penginputan kualdiknya seperti apa. Insya Allah nanti kami akan koordinasikan juga dengan rekan-rekan Kemenkes agar produknya sama seperti tahun 2022 lalu. Jadi untuk proses 169 orang lagi ya. Satu paket informasi bagi Bapak Ibu sekalian yang dapat diacu, sehingga di sini tidak perlu memilih karena kami akan menyediakan dalam bentuk surat edaran. Lalu yang paling terakhir ini juga kami memang menyampaikan kebutuhannya ini mengacu pada data Renbud ya Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah disampaikan juga secara teknis panjang sekali untuk proses penginputannya cukup lengkap, sehingga Bapak Ibu sekalian tidak perlu menginput lagi pada aplikasi informasi. Aplikasi informasi di sini Bapak Ibu sekalian hanya untuk melengkapi proses dokumennya, kelengkapan dokumennya saja, dan apabila ada kebutuhan lain seperti kebutuhan di tenaga teknis, JF itu di luar tenaga kesehatan memang diinput melalui aplikasi informasi untuk pengusulan kebutuhannya. Tetap informasi nih yang di luar kesehatan. Nah ini yang tadi saya singgung sedikit ya terkait dengan dokumen usulan. Ini ada 4 poin yang sekiranya kalau rekan-rekan di kepegawaian pasti sudah cukup familiar karena ini sudah biasa yang untuk dilengkapi dalam sehari-hari pengusulan kebutuhan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama ini kita mempertimbangkan peta jabatan. Peta jabatan yang digunakan adalah peta jabatan yang sudah ditandatangani disahkan oleh PPK sebelum tanggal 30 April masa berlakunya. Karena prosesnya memang kami akui di sini untuk pembaruan peta jabatan, terutama dengan adanya kemarin kami keluarkan kebijakan Permenpan 45, memang ada semacam proses yang harus disesuaikan, tetapi karena memang di sini waktunya sangat terbatas, kami coba untuk bisa melakukan penetapan dan pengadaan di tahun yang sama, berjalan di tahun 2023, sehingga kami masih memperbolehkan apabila ada peta jabatan yang belum disesuaikan, tetapi memang harapannya bisa segera disesuaikan begitu ya Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian yang kedua, surat usulan di sini memegang peranan penting karena di sini harus ditandatangani oleh PPK. Jadi minimal dari pejabat yang membidangi terkait dengan PPK atau PWB ya Bapak Ibu sekalian di sini bisa menandatangani, karena kasusnya ini biasanya banyak di instansi daerah itu yang ada banyak miskom atau mismatch antara jumlah kebutuhan dengan jumlah usulan, karena mungkin data yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan dengan BKD itu berbeda, sehingga ada dualisme data itu yang menjadikan kami hanya menerima surat yang ditandatangani oleh PPK, sehingga harapannya bisa diselesaikan terlebih dahulu begitu di dapur masing-masing Bapak Ibu sekalian.
terakhir rincian usulan ini juga kami menggunakan dari aplikasi informasi yang telah ditandatangani juga oleh PPK. Jadi nanti secara teknis kami sudah informasikan ya Bapak Ibu dalam aplikasi informasi di sini sudah ada keterangannya untuk proses pengusulan nanti dimulai pada tanggal 10 April. Sehingga untuk sekarang Bapak Ibu sekalian bisa fokus untuk menyelesaikan yang ada. Sehingga Bapak Ibu sekalian bisa memfokuskan untuk menyelesaikan perhitungan yang pada di aplikasi Renbud dulu atau untuk updating peta jabatan melalui akun organisasi. Untuk proses pengusulan yang nanti akan kami buka tanggal 10 sampai dengan 30 April, nanti akan kami susulkan lebih lanjut terkait dengan penginputan panduan teknisnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang dokumen terakhir tak kalah penting ini SPTJM ya. Tadi sudah saya sampaikan di pada awal bahwa desanya di sini juga terkait dengan surat kesanggupan karena ini akan menjadi pertimbangan untuk pemberian penetapan formasinya terkait dengan kesanggupan pembayaran gaji dan tunjangan dan pengembangan kompetensinya. Mungkin itu dulu, nanti kita bisa elaborasi lebih lanjut Bapak Ibu sekalian pada saat proses tanya jawab ya. Waktu dan tempat kami kembalikan lagi kepada moderator Bu Indri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Tanaya, clear ya yang disampaikan Mbak Tanaya. Mohon berkenan standby ya Mbak. Ya, terima kasih. Izin Bapak Kapus, Bapak Direktur, dan Mbak Tanaya, Bapak Ibu semua, kita buka forum tanya jawab untuk sesi diskusi. Silakan mungkin Bapak Ibu, ini kebetulan Bapak Kapus Renhan, kebetulan beliau ada agenda lain, mungkin kiranya beliau berkenan, mungkin mohon izin Bapak Kapus untuk sebentar menunggu sedikitlah diskusi dengan teman-teman dari KL. Silakan mungkin ada yang mau disampaikan, terutama kalau yang terkait dengan kebijakan dari BKN, barangkali terkait pengusulan formasi, pertek dan lain sebagainya. Silakan mungkin ada yang mau disampaikan, baik Bapak Ibu Luring maupun Daring yang hadir. Dari Luring ada yang mau disampaikan kepada Bapak Kapus Renbud, pada Bapak Ibu BKN? Iya, silakan Ibu. Depan. Tapi kalau nambah boleh, tapi bayar sendiri. Izin Bapak Ibu sekalian, saya Dian dari BKN mau bertanya terkait kebijakan pengadaan tenaga kesehatan tahun 2023 ini, Bapak Ibu, apakah ini akan dibuka untuk atau tertutup seperti tahun kemarin, seperti itu Pak? Karena kalau tertutup, kami di BKN itu sangat kesulitan untuk mendapatkan tenaga kesehatan karena di BKN itu tidak ada tenaga kesehatan yang selain PNS seperti itu. Mungkin itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu dari BKN juga ya Bu ya. Ya baik. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin dua lagi dulu sementara. Dari Daring atau mungkin Bapak Ibu yang hadir Luring silakan. Dari kementerian yang lain. Izin Ibu. Ya silakan Ibu. Dari Bu Endang. Ya silakan Bu Endang. Dari Kementerian Keuangan Ibu. Iya silakan Bu Endang. Ingin bertanya hal teknis ya Bu. Coba kami ingin memastikan aja sebenarnya. Kan kalau tidak salah ini kami juga sedang dalam proses ini ya Bu, penghitungan untuk kebutuhan formasi JFNS. Nah itu semula kami menggunakan acuannya yang ada di Sibangtu ya Bu. Kalau nggak salah dari Kemenkes itu ada aplikasi situs sibangjangkri.kemkes.go.id. Nah di situ kan sudah ada tahapan-tahapan untuk perhitungan formasinya seperti apa, formnya seperti apa, yang sepertinya itu merefer ke permenpan masing-masing dari JFNS. Nah itu sebenarnya cuma ingin konfirmasi aja sih Bu, apakah itu masih tetap valid ya Bu, bisa digunakan. Nah nantinya untuk angka-angka yang final untuk kebutuhan formasi CCF ini baru dimasukkan ke aplikasi Renbud. Nah mungkin itu yang pertama Bu, sama yang kedua dengan adanya integrasi aplikasi Renbud ini dengan yang informasi Kementerian Pan-RB, apakah nantinya aplikasi Renbud ini dipergunakan juga untuk CF yang lain selain CF? Mungkin itu saja Bu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Endang dari Kemenq. Mungkin ada lagi, sudah kami catat Bu, nanti insya Allah kami tanggapi. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang hadir daring atau luring? Kiranya ada lagi? Ya, atau sementara cukup ya. Izin Bapak
Kapus Renbud barangkali Bapak mungkin bisa memberikan arahan dulu untuk yang tertutup terbuka. Oh, ke Mbak Tanaya. Atau mungkin kita lihat kolom chat dulu sebentar. Ini lebih banyak teknis aplikasi sepertinya ya untuk Mas Reza, tapi mungkin ada yang ya, ya. Silakan mungkin Mbak Tanaya dulu. Sepertinya kalau di kolom chat belum ada ya yang terkait kebijakan, lebih kepada teknis aplikasi. Ya, silakan Mbak Tanaya. Baik Bu, izin Bu tadi dari rekan-rekan di BKN ya, kalau berbicara terkait kebijakan pengadaan, saya pikir untuk bisa diflorkan dalam forum pada hari ini kurang bijak karena prosesnya memang masih dalam proses diskusi ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Walaupun sudah mengerucut ke dalam beberapa yang kami coba usahakan juga bisa kami kejar kebijakannya dalam waktu dekat, tetapi untuk bisa diputuskan ini kan juga tidak dari Menpan saja, tetapi juga ada forum Panselnas ya untuk bisa menetapkan kebijakan pengadaan tahun ini seperti apa. Jadi kalau untuk terbuka tertutupnya memang belum dapat kami pastikan, tetapi kami mempertimbangkan evaluasi tahun 2022 lalu Bu. Masukan-masukannya seperti apa, lalu kemudian terkait dengan tools ya yang paling kami tekankan di sini memang harapan kami tidak lagi menggunakan validasi dengan manual secara manual, tetapi ditarik dari by system yang nanti mungkin kami akan koordinasikan lebih lanjut dengan rekan-rekan Kemenkes. Itu poin yang dari Menpan, hanya itu dulu saja Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang belum bisa untuk disampaikan sekarang ya Mbak Tanaya, meskipun sudah ada poin-poin untuk terkait dengan kebijakan rumusannya seperti apa gitu ya. Ya, terima kasih Mbak Tanaya. Izin mungkin dari Bapak Kapus ada penguatan lagi atau tambahan Bapak? Silakan. Terima kasih Mbak Tanaya. Sehat Mbak.